Amerika sedang menguji bom nuklir baru paling mematikan di B-1 Bomber. Pembom strategis B-1 Lancer Angkatan Udara AS yang populer dijuluki Bones untuk B-1 berputar di atas medan perang di Suriah dan Afghanistan. Seperti malaikat maut yang mengeluarkan bom yang dipandu GPS dari tempat tinggi. Namun B-1 dimulai sebagai pembom nuklir mahal yang bisa dibilang usang pada saat memasuki layanan. Dengan demikian, seorang pembom yang dirancang untuk menghindari rudal permukaan ke udara, Soviet dan pencegat menemukan ceruknya, memerangi gerilyawan Taliban dan ISIS. Selama tahun 1940 dan 1950, militer AS berusaha untuk mendorong pembomnya ke ketinggian yang lebih tinggi dan kecepatan yang lebih cepat untuk melindungi mereka dari senjata anti peluru dan pesawat tempur mendorong amplop kinerja baru dengan B-29 bertekanan, dan kemudian B-47 dan B-52 pengebom jet strategi Stratofortress. Tetapi pada awal 1960-an, penembakan pesawat mata-mata U-2 yang terbang tinggi di atas China dan Rusia oleh rudal permukaan ke udara memperjelas bahwa ketinggian tidak lagi menawarkan perlindungan yang dapat diandalkan. Angkatan Udara mencoba mengembangkan pembom XB-70 Valkyrie yang besar untuk mempertahankan kecepatan lebih dari 3 kali kecepatan suara. Tetapi Soviet membalas dengan pencegat MiG-25 Foxbat berkemampuan 3 Mach. Pentagon menyerah pada Valkyrie pada tahun 1962 dan mulai berinvestasi lebih banyak dalam rudal balistik, darat dan kapal selam untuk memberikan pencegahan nuklir. Angkatan Udara pada awalnya mengadopsi Supersonic F-111 Aircraft untuk melakukan misi ini, tetapi menginginkan pekerja keras yang lebih besar dan jarak jauh. Administrasi Nixon mengizinkan pengembangan desain Northrop Road B-1 yang melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 1974. B-1 tetap disukai oleh pilot karena kemampuan manuvernya yang tidak biasa dan responsif untuk pesawat seukurannya. Seperti yang Anda lihat di video ini, pada awal 2000-an, Boeing bahkan melayangkan konsep untuk model B-1 berkemampuan Mach 2 menggunakan turbofan F-119 dari F-22 Raptor dan dipersenjatai dengan rudal udara ke udara. Pembom baru yang mahal menampilkan sayap ayun yang dapat menyapu ke depan hingga sudut 15 derajat untuk memaksimalkan daya angkat saat lepas landas atau mendarat, memungkinkan pesawat sepanjang 44,5 meter untuk beroperasi dari pangkalan udara depan yang lebih pendek. Untuk meminimalkan hambatan untuk penerbangan supersonik, sayap dapat diselipkan ke dalam hingga membentuk sudut 67,5 derajat. Pada ketinggian tinggi, 4 prototipe B-1 dapat mencapai hingga 2,2 kali kecepatan suara yang dibantu oleh 2 baling-baling fleksibel yang terletak di bawah hidung yang membantu menstabilkan aliran udara. Kali ini, Angkatan Udara mencari model B-1 yang lebih murah dan direvisi dapat terbang lebih jauh, 6.000 mil, dengan muatan yang lebih berat tetapi dengan kecepatan rendah Mach 1,2, 830 mil per jam, atau Mach 0,95 pada kecepatan rendah. Ketinggian ini karena 4 turbofan afterburning F-101 pesawat yang terletak di akar sayap tidak lagi dirancang untuk berayun ke belakang dengan sayap. Tidak ada lagi kepura-puraan bahwa B-1 akan berlari lebih cepat dari pesawat tempur dan rudal pertahanan udara. Pada 2017, 62 B-1 tetap beroperasi dengan masing-masing sayap pengeboman ke-7 dan ke-28 yang berbasis di Texas dan South Dakota. Meskipun pesawat sering dikerahkan secara operasional ke pangkalan udara di Ego Garcia dan Al-Udeid di Qatar, Angkatan Udara berencana untuk mempensiunkan pembom B-1 pada tahun 2036. Sedangkan B-52 dijadwalkan untuk tetap aktif hingga tahun 2040 dan mungkin seterusnya.
Sementara B1 sedikit lebih murah untuk dioperasikan pada $63.000 per jam terbang. B1 dilaporkan lebih sulit, dirawat 74 jam, perawatan untuk setiap jam terbang, dan dengan demikian menderita tingkat kesiapan yang lebih rendah sebesar 50%. South end RTB. Alright, left-hand turn to the south at 23,000. Turn 3102, descendant pilot discretion, maintain 1-0. Traffic facing the ground.